Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Dayanti dari program studi pendidikan kimia dengan nomor pokok mahasiswa 2013023064. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri atas 4 hal, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya sendiri, taat kepada kode kehormatan pramuka, satya dan dasar dharma, janji dan kode moral, metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu satya dan dasar dharma, janji dan kode moral. Yang kedua, yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan pedoman untuk anggota pramuka melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang paling berkaitan, antara lain pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ini juga digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka, yaitu belajar sambil melakukan. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan. Kepramukaan bukanlah suatu textbook yang harus dihafalkan, namun merupakan kegiatan atau perencanaan melakukan evaluasi. Merupakan satu rangkaian kegiatan. Feedbacknya untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh rangkaian kegiatan memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Itu sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka merupakan wadah berlatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Satu dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuan untuk memastikan perkembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan menantang tidak selalu mengandung risiko yang cukup besar bagi pesertanya. Inti dari kegiatan menantang adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun menjadi sesuatu yang berbeda saat tingkat tantangan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta atau kondisi mental, fisik, finansial, dan kesehatan. Kegiatan di alam terbuka. Berkegiatan di alam terbuka akan membuat seseorang lebih ekspresif dan bebas. Dari sini akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan di mana dia tinggal. Apakah alam terbuka berarti harus di hutan? Belum tentu. Istilah alam terbuka mengajak kita untuk lebih banyak bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Belajar dari situ, membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Sistem tanda kecakapan. Pramuka memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberikan badge yang membuktikan bahwa si pemakai mempunyai kualitas-kualitas dengan yang tertera pada badge. Hal ini untuk memacu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan serta standarisasi. Sistem satuan terpisah untuk satuan putra dan putri. Pendidikan untuk semua, baik putra maupun putri. Pramuka memberi kegiatan yang dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma. Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat atau tidur. Satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisah segala hal dalam gerakan pramuka,
Tetapi satuan terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan anggota putri, sehingga memicu untuk dipisahkan beberapa hal dalam gerakan pramuka, misalnya seperti pola pembinaan. Kiasan dasar, simbol atau istilah, kiasan yang digunakan dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu. Umumnya, simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang dipergunakan dalam gerakan pramuka selalu berhubungan dengan alam sekitar dan mudah dikenal. Simbol-simbol yang digunakan memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwakilinya. Misalnya, Raimuna. Raimuna adalah kegiatan bertemunya seluruh pimpinan pramuka, penegak pandega baik di tingkat kuartir ranting, cabang, daerah maupun nasional. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Papua, Raimuna berarti pertemuan kepala suku untuk menghasilkan suatu kebaikan. Sekian penjelasan tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.